Hah? Aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik. Apa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai peradaban Cina. Perkenalkan, nama saya Azwijiwo Andriani, absen 6. Perkenalkan, nama saya Dewi Safitri, absen 8. Saya Iqbal Ageng Wibrianto, absen 14. Sekarang mari kita simak tentang penjelasan peradaban Cina. Selamat menonton. Peradaban Tiongkok berkembang di Asia Timur, terutama di sepanjang Sungai Kuning, Huanghe, dan Sungai Yangtze. Sungai-sungai ini membuat tanah subur dan mendukung pertanian padi serta gandum. Tiongkok juga dilindungi pegunungan Himalaya, gurun Gobi, dan Laut Cina, sehingga terlindungi dari serangan besar. Hal ini membuat budaya Tiongkok berkembang secara mandiri dan unik. Adalah munculnya peradaban, raja, dan kebijakan. Yang pertama ada dinasti Xia, kurang lebih di tahun 2070 sampai 1600 sebelum Masehi. Rajanya yang terkenal adalah Yu Agung. Ia membuat kebijakan pengendalian banjir Sungai Kuning dengan sistem irigasi. Dinasti ini menjadi awal sistem pemerintahan turun-temurun. Yang kedua ada dinasti Shang di tahun 1600 sampai 1046 sebelum Masehi. Rajanya antara lain yaitu Tangsang dan Huding. Pada masa ini berkembang tulisan Tionghoa awal, penggunaan perunggu, serta sistem kalender untuk pertanian. Yang ketiga ada dinasti Zhou di tahun 1046 sampai 256 sebelum Masehi. Didirikan oleh Raja Wu dari Zhou. Kebijakannya adalah memperkenalkan Mandate of Heaven atau hak ilahi untuk memerintah, serta sistem feodalisme. Pada masa Zhou juga lahir ajaran Konfusianisme, Taoisme, dan legalisme. Yang keempat ada dinasti Qing di tahun 221 hingga 206 sebelum Masehi. Kaisarnya adalah Qin Shi Huang, kaisar pertama yang menyatukan Tiongkok. Kebijakannya adalah meliputi standarisasi mata uang, ukuran, dan tulisan, pembangunan tembok besar Tiongkok awal, serta membuat sistem hukum yang ketat berdasarkan legalisme. Yang kelima ada dinasti Han di tahun 206 sebelum Masehi. Yang kelima ada dinasti Han di tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Didirikan oleh Liu Bang dan mencapai kejayaan di masa Kaisar Wu dari Han atau Han Wudi. Kebijakannya adalah membuka jalur sutra untuk perdagangan internasional, menjadikan Konfusianisme dasar negara, serta mengembangkan ilmu pengetahuan seperti pembuatan kertas. Dinasti ini juga memperluas wilayah hingga Asia Tengah, Korea, hingga Vietnam. Bagian 3, dampak sosial, ekonomi, budaya. Secara sosial, masyarakat Tiongkok terbagi dalam hierarki kaisar, bangsawan, pejabat, petani, pengrajin, dan pedagang. Secara ekonomi, pertanian menjadi pusat kehidupan, dan jalur sutra membuat Tiongkok terhubung dengan India, Persia, hingga Romawi. Dalam budaya lahir seni kaligrafi, lukisan, arsitektur pagoda, musik tradisional, serta ajaran Konfusius dan Laozi yang masih berpengaruh hingga saat ini. 4. Peninggalan. Beberapa peninggalan besar dari peradaban Tiongkok antara lain yang pertama, tembok besar Tiongkok. Yang kedua, prajurit terakota di makam Qin Shi Huang. Yang ketiga, sistem aksara Tionghoa. Yang keempat, ajaran Konfusius dan Taoisme. Yang kelima, penemuan penting seperti kertas, bubuk, mesiu, kompas, dan teknik cetak.